Teman-teman, udah subscribe belum? Ayo dong. Nah, cool J cool. Nah, hari ini aku akan tetap memberikan suatu informasi berkait dengan apa yang sedang melanda dunia. Nah, sekarang Indonesia pun baru mulai. Nah, sebelum-sebelumnya itu aku menggunakan kata sulap ya. Anyway, yang sulap ini sudah dimulai dan teman-teman harus berhati-hati dan semoga jaga baik-baik. Oke? Dan aku berkait dengan Korea. Nah, awalnya itu mungkin sekitar 2-3 minggu yang lalu itu Korea itu sangat dikhawatirkan, tapi tetap dipuji karena mereka kontrol itu sangat baik dan beberapa alasan itu memberikan suatu kepercayaan terhadap dunia. Walaupun memang beberapa negara itu awalnya nggak percaya, tapi sekarang sudah terjadi banyak negara dan banyak dunia ini, bahkan Amerika pun mereka sudah mempercayai cara Korea. Bagaimana yang Korea itu menangani sulap ini sekarang dengan sistem medikal itu yang sangat berkembang, yang canggih. Itu sudah diakui bahwa Korea itu memiliki suatu sistem medikal itu yang nomor 1 di dunia, sehingga dianggap wah Korea itu memang negara maju. Nah, sekarang persepsinya itu sangat naik seperti itu, padahal awalnya itu sangat mengkhawatirkannya ya. Nah, aku sedikit bicarakan kenapa sih gitu loh alasannya. Yang pertama adalah transparansi. Nah, ketika banyak negara itu mereka tidak ingin memeriksa secara cepat, nah memang itu butuh waktu dan juga butuh biaya. Tapi sementara Korea itu dengan mengembangkan sebuah kit yang dimana yang aku video sebelumnya itu aku bicarakan. Ini sebelum kit pun Korea itu sangat terbuka. Nah, bahkan yang terjadi yang salah satu kelompok itu membuat Korea itu sulap itu terjadi sangat pesat karena sekitar sekarang sudah lebih dari 8.400-an lebih. Nah, dari situ sekitar mungkin 6.000-an itu berasal dari yang awal mulanya itu berasal dari yang kelompok tersebut di salah satu kota di Korea, sehingga itu begitu cepat sebar. Korea itu daripada mereka memikirkan suatu politik atau hal-hal lain, memang mereka memikirkan masyarakat Korea, sehingga mereka secara terbuka itu mereka memberikan suatu informasi yang sangat akurat dan sangat terbuka. Itu adalah transparansi, di mana data dan apa yang pemerintah lakukan, apa yang terjadi di Korea itu secara transparan, sangat terbuka, dan sharing informasi. Itu adalah pertama. Nah, kedua, ini memang tetap berkait dengan transparansi, tapi kedua adalah bekerja sama dengan masyarakat. Di mana masyarakat itu mereka rela men-sharing informasi-informasi. Artinya sebenarnya kalau misalnya negara Eropa gitu ya, mereka suatu hukum yang privasi itu sangat ketat, sehingga kita tidak bisa membuka informasi pribadi secara sembarangan. Tapi di Korea, dengan persetujuan dari masyarakat itu, pemerintah itu membuat suatu situs bahwa mereka bisa menelusuri di mana yang kena sulap itu, mereka melalui lokasi HP, historical data yang dari HP itu mereka bergerak kemana, itu mereka semua menelusuri. Dan itu semua itu masukin ke dalam salah satu situs ataupun aplikasi, sehingga semua masyarakat itu bisa lihat sebenarnya yang kena sulap itu kemana saja, biar masyarakat itu mereka menghindari, ya kan. Itu kedua. Nah, ketiga adalah inovasi. Sekarang selain yang kit sudah dikembangkan agar bisa cepat periksa, tapi cara pemeriksaan pun itu sangat luar biasa. Mereka memberikan suatu inovasi di mana yang negara lain tidak aplikasikan. Nah, salah satunya adalah drive-thru. Drive-thru itu yang naik mobil dan mereka checking masih di dalam mobil gitu ya. Jadi mereka cari tempat di mana mungkin bisa jadi pom bensin atau mungkin tempat lapang yang cukup luas agar untuk mobil itu bisa masuk, ya seperti kita ambil fast food atau mungkin kopi, itu kan bisa ada drive-thru ya. Dengan drive-thru ini orang tidak perlu untuk pergi ke rumah sakit, karena kan semakin banyak orang ke rumah sakit mereka ingin periksa, tapi
kalau misalnya mereka yang kena sulap itu kan ada kemungkinan mereka menularkan gitu kan. Tapi kalau misalnya di dalam mobil kan itu mobil suatu space ruang yang sudah tertutup, sehingga untuk menularkan ke orang lain itu kan sangat kecil gitu ya. Jadi itu salah satu. Nah, tapi gimana kalau misalnya aku nggak punya mobil? Apakah kita naik bis dan periksa? Itu kan sama aja. Kalau misalnya naik bis kan orang banyak, gimana cara periksanya kan? Harus turun dan satu-satu harus cek dong. Nah, agar untuk bisa semua orang bisa dapat pelayanan yang pemeriksaan yang secara cepat ini, nah barulah yang tanggal 18 yang percobaan baru kemarin ada percobaan dari salah satu rumah sakit di Korea, dan itu akan diaplikasikan di tempat-tempat lainnya juga. Jadi ada walkthrough jalannya ya, walkthrough tempat pemeriksaan walkthrough itu yang sudah dibikin ya. Jadi konsepnya itu yang seperti gambaran ini, bahwa di situ ada seperti bilik ya, bilik tempat untuk masuk bisa satu orang, dan juga pun agar bisa untuk yang medical atau dokter atau yang mengambil sampel itu mereka biar nggak tertular, itu semua ditutup. Kemudian juga yang tangan pun itu melalui ada sarung tangannya itu di depan kan, jadi masukin tangan, kemudian mereka ambil sampel, kemudian pergi, ya udah selesai. Nah, ini satu orang kalau misalnya masuk ke tempat ini hanya butuh waktu sekitar kalau pemeriksaan hanya butuh 7 menit. Ya. Tapi secara proses satu orang sekitar butuh 17 menit, di mana orang masuk sekitar paling 5 menit mereka konsultasi sama dengan untuk orang yang dokter yang ada di sana. Kemudian 1-2 menit mereka ambil sampel. Kemudian selesai, ya udah 1-2 menit mereka cek untuk sterilisasi, kemudian 10 menit itu kasih waktu untuk refresh ruangannya. Jadi total 17 menit. Kalau untuk periksa sangat cepat, mungkin dalam 7 menit sudah selesai. Nah, seperti itu. Dimana ini cara-cara yang membuat orang itu mungkin bisa juga mereka sungkan untuk pergi ke rumah sakit atau mungkin pergi ke tempat yang ramai. Ya, jadi sekarang pun di Indonesia kita harus menghindar untuk tempat ramai atau mungkin acara-acara seperti itu, dimana ya kita harus jaga-jaga lah ya. Anyway, itulah cara 3 yang Korea yang lakukan kalau menurut aku ya, dan itu memang hal-hal itu yang dipuji oleh dunia. Ini sekian hari ini, jangan lupa subscribe dan like ya. Annyeong.